Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan dan dialah yang memberikan anugerah dan juga karunia. Dan semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, masih kita bersama kitab Al-Adab Al-Asharah, 10 adab, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih Ibn Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau adalah seorang ulama di zaman sekarang, dan beliau termasuk kibar ulama di kerajaan Saudi Arabia dan pengajar di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Dan kitab ini berisi tentang 10 adab yang merupakan adab yang paling penting yang memang seharusnya diketahui dan dipelajari oleh seorang muslim. Alhamdulillah, 6 adab diantaranya sudah kita baca bersama dan kita pelajari. Maka masuk pada adab yang ke-7, yaitu tentang adab bertatha'ub, menguap. Ternyata di dalam agama Islam, perkara yang satu ini yang mungkin dianggap oleh sebagian adalah suatu yang remeh, yang lumrah, tapi ternyata dibahas di dalam agama kita. Dan tentunya menguap ini adalah perkara yang sering dan sering dilakukan oleh seseorang atau sering menimpanya. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim, kalau memang ini sudah diatur di dalam agama kita, dan dialah Allah SWT yang maha tahu dan maha bijaksana, hikmah dari menguap, apa yang menjadi sebab dan bagaimana aturan yang Allah SWT turunkan, maka tentunya sebagai seorang muslim kita berusaha untuk mengikuti apa yang datang di dalam syariat ini. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Di dalam masalah menguap ini, beliau hafizahullah ta'ala hanya menyebutkan 3 perkara saja, yaitu 3 adab yang penting di dalam masalah menguap ini. Beliau mengatakan as-sabi', yang ke-7, ruddat tatha'uba mastata'ta. Yang ke-7 adalah tentang masalah menguap. Kemudian beliau menyebutkan 3 adab di dalam menguap. Yang pertama adalah ruddat tatha'uba mastata'ta. Adalah engkau menolak tatha'ub, menolak menguap ini sesuai dengan kemampuanmu. Berarti adab yang pertama adalah menolak yang menguap ini sesuai dengan kemampuan kita. Sebelumnya
pengertian menguap adalah keluarnya udara dari dalam tanpa ditiup. Itulah yang dimaksud dengan menguap, yaitu keluarnya udara dari dalam diri kita melalui mulut tapi tanpa ditiup. Inilah yang dimaksud dengan tatha'ub. Nah, adab yang pertama yang diatur di dalam agama kita, kalau misalnya datang ya, dan kita sudah tahu bahwasanya kita akan menguap, maka adab yang pertama adalah kita berusaha untuk menolaknya. Adab yang pertama adalah kita berusaha untuk menolaknya. Dan ini berdasarkan sebuah hadis dan sudah kita bacakan pada kesempatan yang telah lalu, innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu at-tatha'ubah. Sesungguhnya Allah SWT mencintai bersin dan membenci menguap. Di tatha'ub, menguap ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Fa idza atasa fahamidallah fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu ay yusammitahu. Sudah berlalu, apabila dia bersin kemudian memuji Allah, mengatakan alhamdulillah misalnya, maka kewajiban bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mentashmid, yaitu mengatakan yarhamukallah. Sudah berlalu. Wa ammat tatha'ub, adapun menguap, kata beliau, fa innama huwa minasyaitan, maka menguap ini adalah dari syaitan. Ya, dia dibenci oleh Allah karena dia adalah berasal dari syaitan. Fal yaruddahu mastata'a, maka hendaklah dia berusaha untuk menolaknya mastata' sesuai dengan kemampuannya. Makanya Syekh di sini mengatakan ruddat tatha'uba mastata'ta, hendaklah engkau menolak menguap ini sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau bisa jangan sampai menguap, itu maksudnya. Jadi sudah ada perasaan ingin menguap, antum tahan. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya, sesuai dengan kemampuan antum. Seandainya kita sudah berusaha tetap menguap, nanti ada aturannya juga. Tapi kita berusaha bagaimana? Ya dengan mungkin mengencangkan ya mulut, atau bagaimana caranya biar bagaimana dia tidak menguap. Ya, meskipun terkadang harus meneteskan air mata ya. Tapi ini petunjuk Nabi SAW, falyaruddahu mastata'. Hendaklah dia berusaha untuk menahan menguap tadi, karena ini berasal dari syaitan dan Allah membenci yang demikian. Disebutkan dalam hadis yang lain, at-tatha'ubu fis salati minasyaitan. At-tatha'ubu fis salati minasyaitan. Menguap dalam keadaan salat ini berasal dari syaitan. Berarti baik di dalam salat maupun di luar salat dari syaitan. Ya, dan dalam keadaan salat maka ini terlebih-lebih, karena memang syaitan tujuannya ingin mengganggu ibadah seseorang. Bagaimana dia sholatnya tidak khusyuk, bagaimana sholatnya dia dalam keadaan malas-malasan, maka beliau mengatakan minas syaitan, menguap dalam keadaan sholat ini dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata'. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia menahan, dan yang dimaksud adalah menutup mulutnya. Ya, yaqdhim di sini adalah menutup mulutnya mastata'a, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau memang bisa ditahan sehingga tidak jadi menguap, maka itulah yang afdal. Kalau misalnya tetap
menguap, maka caranya adalah dengan menutup mulut kita, jangan sampai terbuka. Dan kalau tidak mampu dengan menutup mulut, karena kita sudah berusaha menutup mulut tetap terbuka, maka kita tutup dengan apa? Dengan tangan. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, nanti akan disebutkan setelahnya, ya, adab yang kedua. Berarti ruddat tatha'uba mastata'ta, hendaklah engkau menolak menguap ini sesuai dengan kemampuan. Urutannya bagaimana supaya tidak jadi menguap. Kalau misalnya tetap menguap, maka kita tutup apanya? Mulut kita, ya, sekuat mungkin. Makanya beliau mengatakan mastata'ta, sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana dalam hadis juga disebutkan mastata'a, sesuai dengan kemampuan dia. Baik, itu adab yang pertama. Maka ini adalah adab yang sangat mulia, diajarkan di dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, wa amsik biyadika ala fika. Adab yang kedua adalah hendaklah engkau tahan dengan tanganmu di atas mulutmu. Hendaklah engkau tahan dengan tanganmu di atas mulutmu. Berdasarkan sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah dia menahan dengan tangannya di atas mulutnya. Ya, itu kalau memang qadarullah terjadi dan kita sudah berusaha menahannya, ternyata tetap terbuka mulutnya. Berarti cara menutupnya dengan apa? Dengan tangan. Adab yang pertama ini menunjukkan tentang kesalahan sebagian yang justru ketika menguap semakin ya dibuat-buat gitu ya. Ya, jadi karena menguap sekalian mulutnya dibuka. Ya, dipolkan menguapnya. Maka ini termasuk kesalahan. Petunjuk Nabi SAW justru apa? Sekuat mungkin ditahan. Baik. Kalau misalnya tetap terbuka, maka jangan dibiarkan, tetapi ditutup dengan tangan kita. Karena beliau mengatakan falyumsik biyadihi ala fi. Hendaklah dia menahan dengan tangannya di atas mulutnya. Di sini tidak disebutkan tangan kanan atau tangan kiri. Dan setahu ana tidak ada di sana hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan beliau menahan menguap ini dengan tangan kanan beliau atau dengan tangan kiri beliau. Tidak ada di sana hadis yang menyebutkan. Cuma beliau mengatakan falyumsik biyadihi. Ya, hendaklah dia menahan dengan tangannya. Sehingga seandainya kita menahan dan menutup mulut kita dengan tangan kiri maupun dengan tangan kanan, maka sudah melaksanakan sunnah. Ya, kita sudah melaksanakan sunnah. Karena tidak ada di sana ketentuan dari Nabi SAW menggunakan tangan kiri atau menggunakan tangan kanan. Tapi sebagian masyayikh menyebutkan bahwasanya afdalnya adalah dengan tangan kiri. Afdalnya adalah dengan tangan kiri, karena keumuman hadis bahwasanya Nabi SAW itu menggunakan tangan kanannya untuk beberapa perkara yang di dalamnya ada kehormatan, ada kemuliaan, kebersihan, ya, seperti makan, minum, mengambil sesuatu, memberikan sesuatu. Adapun tangan kiri, maka ini untuk sesuatu yang ya jelek, yang kotor. Taib. Dan di dalam hadis disebutkan bahwasanya tatha'ub, menguap ini dari siapa?
dari syaitan. Ya, maka kita menolak tasawuf tersebut dengan tangan kiri kita. Kita katakan ini yang lebih afdal dan bukan merupakan kewajiban. Ya, ini yang lebih afdal bukan merupakan kewajiban. Kita melakukan menutup mulut kita dengan tangan kanan itu sudah cukup, sudah melaksanakan sunnah. Tapi seandainya kita menutup dengan tangan kiri, maka itulah yang lebih diutamakan karena keumuman hadis yang tadi kita sebutkan. Menutupnya dengan punggung telapak tangan atau dengan perutnya. Ya, sebagian masyayikh menyebutkan bahwasanya yang lebih baik adalah dengan menggunakan punggung. Ya, jadi seperti ini. Ya, dengan punggungnya. Kenapa dengan punggung? Ya, karena mungkin keluar dari mulut kita sesuatu. Keluar dari mulut kita sesuatu sehingga kalau misalnya itu ada kotoran, maka lebih baik mengena punggung kita karena mungkin digunakan tangan kiri untuk melakukan sesuatu. Sehingga yang lebih baik dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri, yang lebih baik adalah menutup dengan punggung telapak tangannya. Ya, apalagi tangan kanan yang digunakan untuk salaman, digunakan untuk mengambil sesuatu, memberikan sesuatu, maka yang lebih baik adalah menutup mulutnya dengan bagian punggung telapak tangannya. Dan kalau ingin menutup dengan bagian perutnya, boleh atau tidak? Boleh. Ya, seandainya dia ingin menutup mulutnya dengan bagian yaitu perut telapak tangannya atau telapak tangannya, maka yang demikian diperbolehkan. Nah, wa amsik biyadika ala fik. Jadi yang kedua adalah hendaklah engkau menahan dengan tanganmu di atas mulutmu. Hendaklah engkau menahan dengan tanganmu di atas mulutmu, dan hadisnya seperti yang tadi kita sebutkan. Baik. Apakah di sana ada hikmah? Disebutkan dalam hadis ini, fa innasyaitana yadkhul. Karena sesungguhnya syaitan masuk. Karena sesungguhnya syaitan masuk. Artinya, kalau kita membiarkan mulut kita dalam keadaan terbuka, maka ini bisa menjadi celah bagi syaitan untuk masuk ke dalam jasad seseorang. Ya, oleh karena itu kadang terjadi orang kesurupan, sebabnya adalah karena dia menguap dan tidak ditutup. Ini diantara hikmahnya. Kenapa kita menutup? Supaya jangan sampai syaitan itu masuk ke dalam jasad kita ketika kita dalam keadaan menguap. Jadi jangan justru kita malah membuka pintunya lebar-lebar. Ini jelas bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Justru kita harus menutup serapat-rapatnya. Bagaimana musuh kita ini yaitu syaitan tidak masuk ke dalam jasad kita. Baik. Kemudian disebutkan juga di antara adab ketika menguap di sini, yang ketiga beliau mengatakan wala taqul wala taqul dan janganlah engkau mengucapkan itu sambil menguap, jangan engkau mengucapkan maksudnya adalah insyaallah masing-masing tahu maksudnya. Ketika seseorang menguap, apa yang mereka yang diucapkan oleh sebagian orang yang menguap, maka itu yang dimaksud di dalam ucapan beliau ini. Jangan engkau mengucapkan Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Larangan untuk mengucapkan ucapan ini. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan disebutkan Adapun di dalam riwayat Abu Dawud
Di dalam sunnahnya dilarang untuk mengatakan Taib. Dan Allahu alam dua-duanya kadang terdengar dari orang yang menguap. Jadi baik yang ada di antara mereka yang mengatakan ada tidak? Ada. Taib. Ada di antara mereka yang menguap dan mengatakan Ya, anak kira sama ya antara menguapnya orang Arab dengan orang Indonesia sama kan? Sama. Ya, seperti itu. Taib. Jadi ini dilarang untuk mengucapkan ucapan yang demikian. Nah, terus apa yang diucapkan? Enggak ada yang diucapkan. Diam. Ya, mulutnya ditahan dan kalau bisa, kalau memang terpaksa harus terbuka ya ditutup supaya tidak ada suaranya tadi. Ya. Tidak ada di sana zikir khusus. Ya, tidak mengucapkan dan tidak mengucapkan ucapan yang lain. Apa yang dilakukan ya diam. Diam dan menahan mulutnya. Dan tidak ada di sana zikir khusus. Ya, tidak ada di sana zikir khusus karena ada sebagian mungkin karena tidak tahu atau karena tahu ini adalah dari syaitan, kemudian dia membuat zikir sendiri. Ada di antara mereka yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, menguap karena ini adalah berasal dari syaitan. Ketika dia menguap, kadang pas menguap dia mengatakan ya, sambil membuka mulutnya mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'adzahnya saja enggak lengkap. Yang campur dengan menguapnya. Ya. Taib. Ini enggak ada dalilnya. Nabi SAW tidak mengajarkan kita ketika menguap membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taib. Ada di antara kita yang ketika menguap membaca apa? Astaghfirullah. Ada tidak? Ada. Ya, sambil menguap mengatakan astaghfirullah. Itu pun juga kadang astaghfirullah juga campur dengan menguapnya. Sambil menguap sambil baca istighfar. Ya. Ini juga tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Padahal yang namanya ibadah ini harus berdasarkan dalil. Jangan kita hanya memandangkan ini baik, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kan baik kita mengucapkan istighfar. Ya, kita katakan baik kalau memang disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Adapun hanya sekedar menurut kita baik kemudian kita amalkan, maka ini tidak cukup. Ya, tidak cukup karena yang namanya ibadah adalah tauqifiyah. Kita tinggal terima jadi. Termasuk diantaranya adalah masalah zikir ini. Apa yang dibaca ketika mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya ketika akan tidur, ketika bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah. Ini zikir-zikirnya sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, sudah datang dari beliau, sehingga jangan kita menambah-nambah di dalam agama. Seandainya seseorang mau masuk kamar mandi membaca Al-Fatihah, baik tidak itu? Mau masuk kamar mandi baca Al-Fatihah? Ya, tidak baik karena tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi baik dan tidaknya ini kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau diajarkan oleh beliau maka itulah yang baik. Kalau tidak diajarkan oleh beliau, meskipun manusia menganggapnya itu baik, maka itu adalah perkara yang tidak baik. Taib. Itu adalah 3 perkara yang penting yang seharusnya dijaga oleh seseorang ketika dalam keadaan menguap, dan ini termasuk adab yang diperhatikan oleh agama kita. Dan kita lihat orang yang tidak mengindahkan adab ini, maka ini adalah pemandangan yang sangat jelek untuk dilihat. Ya, orang yang tidak mengindahkan adab ini sehingga dia membuka lebar-lebar mulutnya, ini sangat jelek untuk dilihat. Ya, seandainya misalnya ana di sini kemudian menguap,
dan ana buka lebar-lebar dengan suara keras, kira-kira antum bubar nggak? Bubar. Ini nggak beradab yang demikian. Ana pun ngelihat antum menguap nggak enak dilihat, ya, ngelihat di sini menguap, yang sana juga menguap, ana nggak semangat untuk ngajar, benar, ya. Kalau melihat murid-muridnya dalam keadaan menguap, ini guru juga tidak semangat untuk mengajarkan. Nah, sama aja kita ngomong ya 1 jam 2 jam, yang diajar dalam keadaan dia nggak konsen, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan malas-malasan. Maka adab yang diajarkan di dalam agama kita menahan diri, ya, menahan dari menguap ini. Baik, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan mohon maaf, sepertinya setiap kajian anak nggak bisa sholat isya di sini, karena setelah sholat isya ini ada live. Kalau antum mau mengikuti di Fatwa TV, ya, Fatwa TV di YouTube, ya, nanti ada siaran langsungnya, bisa antum ikuti. Dan kalau ada TV di rumah, ya, ada juga bisa dilihat di TV. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan untuk ini di Long Paradisa, ya, bisa dilihat. Kalau ingin mengulang kembali pelajarannya, bisa dilihat di Instagram, ya, di Long Paradisa namanya, bisa dilihat di sana. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.